Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku juga selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune dan jangan lupa nonton guys. Oh iya teman-teman, sebelum mulai ke kasusnya, ada satu channel yang keren banget yang mau aku rekomendasiin buat kalian, yang kebetulan baru banget aku temuin dan ini keren banget gitu ya. Udah beberapa hari ini aku tontonin. Nama channel YouTube-nya adalah The Philus. Ini channel yang keren banget sih menurut aku, karena kisah-kisah yang dia bahas tuh penuh dengan misteri. Ada kisah-kisah mistisnya juga yang pastinya diceritain dengan cara yang sangat friendly, yang bikin kita gampang paham dan juga bikin kita nggak bosen gitu loh ngedengerinnya. Plus dia cari-cari informasinya tuh lengkap banget dan tepat banget gitu ya. Jadi kita bisa dapat informasi yang benar, yang jelas dari The Philus ini. Pokoknya untuk kalian yang suka sama cerita-cerita true crime, mistis, dan juga cerita misteri, harus kudu wajib banget kunjungin channel ini. Sumpah ya, cara dia bawain cerita itu benar-benar nggak bikin boring sama sekali. Pokoknya kalian harus coba tonton deh. Tapi mungkin udah banyak juga ya dari kalian yang tahu channel ini, karena memang aku lihat viewers di video-videonya dia udah lumayan banyak juga sih. Pokoknya nanti link untuk channel YouTube-nya aku taruh di kolom deskripsi. Jadi untuk kalian yang mau nonton, kalian bisa langsung klik aja linknya dan bisa langsung nonton, lihat-lihat videonya, dan jangan lupa di subscribe juga teman-teman, biar kalian nggak ketinggalan kalau dia lagi upload video-video yang keren dan seru pastinya. Oke? Oke guys, kali ini aku mau membahas satu kasus yang membuktikan kalau keluarga itu memang penting banget ya dalam hidup kita. Kasusnya tragis banget sih menurut aku. Jadi ceritanya ada satu pasangan yang pergi ke negara lain, tapi cuma salah satu dari mereka aja nih yang berhasil kembali. Awalnya semua orang nggak ada yang berpikir macam-macam, tapi ternyata keluarganya itu menemukan beberapa hal yang bikin mereka curiga dan akhirnya mereka melakukan investigasi sendiri. Perjuangan yang luar biasa banget menurut aku demi mencari keadilan untuk anggota keluarganya itu. Pokoknya dalam kasus ini ada berbagai macam hal campur aduk, dari mulai percintaan, tipu muslihat, kekerasan, kematian bahkan, dan juga satu keluarga yang akhirnya hancur berantakan. Nah, kira-kira gimana sih cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas. Kasus yang mau aku bahas kali ini tentang seorang wanita yang bernama Yvonne Baldelli. Dia lahir dan tumbuh besar di area selatan California di sebuah kota yang bernama San Diego. Dia punya satu abang dan satu kakak perempuan. Karena dia adalah anak paling muda di keluarganya, pastinya dia jadi kesayangan buat abang dan kakaknya ya teman-teman. Dia dimanja banget sama mereka. Dan saat Yvonne berumur 14 tahun, ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Lillian Faust. Dan aku juga nggak bisa dapat infonya nih guys, kenapa ayahnya menikah lagi, apakah ibunya meninggal atau ayah dan ibunya Yvonne ini bercerai. Yang jelas ibu tiri Yvonne yang bernama Lillian Faust itu memperlakukan dia dan juga saudara-saudaranya dengan sangat baik. Jadi bukannya tipe ibu tiri yang jahat gitu ya sama anak-anak tirinya. Dia ini tipe ibu yang sudah menganggap Yvonne dan juga kedua saudaranya itu seperti anak kandungnya sendiri. Dan Yvonne itu dikenal sebagai orang yang ceria, selalu happy. Bahkan kalau lagi kumpul-kumpul ada Yvonne, itu suasana langsung jadi happy gitu ya, langsung jadi ceria juga. Dia juga suka banget sama hewan anjing. Namun sayangnya setelah dia berumur 40 tahunan, dia masih belum tahu tujuan hidupnya kemana, dia pengen apa gitu ya di dalam hidupnya. Dia bekerja dari satu tempat ke tempat lain, berpindah-pindah terus dari satu bidang ke bidang lain ya. Dia masih belum yakin lah sama gimana tujuan hidupnya, jalan hidupnya gitu ya. Sampai suatu hari dia bertemu dengan seorang pria. Pria itu bernama Brian Bremager, dan Brian ini dikenal sebagai cowok yang menarik bagi para wanita. Dia juga tipe cowok yang penggoda gitu ya teman-teman. Jadi ya rada genit lah, suka goda-godain cewek, ngerayu-rayu gitu loh. Dan gak butuh waktu lama bagi Brian untuk menarik hatinya Yvonne. Yvonne merasa tertarik banget sama karismanya Brian. Gak lama mereka mulai deket dan mereka mulai pacaran.
Yang bikin keadaan saat itu jadi lebih rumit nih guys, karena Brian saat itu sudah menikah. Dia sudah punya istri, tapi sepertinya dia playboy gitu ya. Karena selain punya istri, dia juga menjalin hubungan dengan wanita lain, selingkuh dengan wanita lain juga nih. Dan selain itu pun dia menjalin hubungan sama Yvonne. Dan sepertinya memang pada awal hubungan mereka antara Yvonne dan Brian, Yvonne tuh nggak tahu ya kalau Brian ini sudah punya istri, terus sudah punya selingkuhan juga kayak gitu. Tapi setelah beberapa lama mereka menjalin hubungan, akhirnya Yvonne tahu tentang hal ini guys. Setelah tahu tentang hal ini, Yvonne menulis surat untuk istrinya Brian. Dia bilang di dalam suratnya itu kalau dia dan Brian punya hubungan asmara, dan Brian juga punya hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Christine Workhoven. Dan mungkin kalian pikir setelah Yvonne bersikap seperti ini, ngaduin Brian ke istrinya, Brian bakal marah sama Yvonne, Yvonne juga bakal ninggalin Brian gitu ya. Tapi enggak teman-teman, ternyata hubungan mereka itu tetap berlanjut. Selama beberapa tahun kemudian mereka pacaran tuh putus nyambung gitu loh. Sampai akhirnya suatu hari tiba-tiba hubungan mereka tuh seperti mendapatkan awal yang fresh banget lah. Hari itu Brian bilang sama Yvonne kalau dia bakalan pensiun dari angkatan laut. Jadi Brian ini memang salah satu anggota angkatan laut teman-teman. Setelah mendengar Brian mau pensiun, pastinya Yvonne kaget kan. Ah beneran kamu mau pensiun? Aku juga belum dapat pekerjaan loh. Terus kita gimana? Aku coba-coba cari pekerjaan lebih giat lagi deh, Yvonne bilang gitu kan. Tapi Brian bilang sama Yvonne, udah lupain aja lah cari-cari kerja di sini. Kita mulai kehidupan baru aja yuk di negara lain. Kita pindah ke Panama dan kita mulai hidup baru di sana. Kita cari kerja di sana aja nanti. Pastinya kalian tahu dong, Panama adalah salah satu negara yang berada di Amerika Tengah. Karena garis pantainya yang panjang banget, di sana itu ada lebih dari 1.500 pulau guys. Jadi pastinya pantainya juga banyak banget. Pokoknya negara yang beneran indah lah. Dan dianggap sebagai tempat terbaik di dunia untuk para pensiunan. Dengar Brian ajak dia ke Panama dan memulai kehidupan baru di sana, pastinya Yvonne ya seneng banget. Dia berpikir kalau ini adalah kesempatan untuk dia dan Brian memulai kehidupan baru yang lebih baik. Akhirnya dia sampai jual semua properti yang dia punya di California, dan uangnya itu dibawa sama dia ke Panama sebagai modal usaha di sana. Jadi ya Yvonne tuh memang benar-benar serius tentang hal ini. Di tahun 2011 mereka berdua akhirnya terbang ke Panama dan tinggal di sebuah area yang bernama Bocas del Toro. Brian menjadi pemain gitar dan juga bernyanyi di sebuah bar yang ada di sana. Sementara Yvonne sedang berusaha mencari pekerjaan di sana. Sebenarnya dia nggak mau bekerja, tapi lebih ke usaha gitu ya teman-teman. Dia pengen pakai uang yang dia punya untuk membuat baju-baju pantai dan dijual deh di sana. Di sana kan memang banyak pantainya kan. Tapi menurut orang-orang yang mengenal dan dekat dengan Yvonne juga Brian pada saat di sana, mereka berdua itu ya, Yvonne dan Brian, pas di sana tuh malahan sukanya mabuk-mabukan setiap hari, pesta-pesta dan juga nikmatin obat-obatan terlarang. Mereka jadi suka bertengkar, bahkan beberapa pertengkaran mereka itu dipenuhi dengan kekerasan juga teman-teman. Banyak juga saksi yang bilang kalau mereka lagi berduaan di bar, si Brian ini bakalan gak segan-segan gitu ya godain cewek lain di depan Yvonne, yang pastinya bikin Yvonne marah, bikin dia cemburu. Terus dia langsung konfrontasi si Brian gak suka, akhirnya mereka bertengkar. Nah Yvonne ini saking keselnya dia kayak dorong-dorong Brian gitu kan ya. Habis itu si Brian ini gak diem aja atau nenangin Yvonne, tapi dia justru ngebales si Yvonne gitu, ngedorong juga, bahkan sering nampar Yvonne lah. Menurut saksi yang ada di sana gitu ya, yang melihat mereka berdua, bahkan Brian itu juga sering tiba-tiba dorong Yvonne sampai dia jatuh. Setelah dia jatuh tuh ditendang gitu ya sama Brian, kadang dicekik juga. Kan gila banget ya, pokoknya benar-benar kasar banget lah. Pasti juga ada beberapa orang yang pengen membantu Yvonne gitu, tapi Yvonne bilang sama orang-orang yang mau bantu dia, nggak apa-apa, semuanya baik-baik aja, keadaannya masih bisa aku tanganin katanya. Nah pada bulan November tahun 2011, tepatnya 3 bulan setelah mereka sampai di Panama, keluarganya Yvonne yang ada di California tiba-tiba nggak mendapat kabar apa-apa lagi dari Yvonne. Biasanya minimal 1 kali sehari Yvonne tuh pasti bakal kabarin keluarganya, terutama sama kakak perempuannya yang bernama Michelle. Dia tuh deket banget sama kakaknya. Nah Michelle ini pasti menerima email dari adiknya sehari tuh 2-3 kali. Yvonne bakal ceritain sama kakaknya gimana hari-harinya dia, apa aja yang dia laluin, apa aja yang dia alami gitu ya. Tapi mulai dari bulan Oktober kakaknya udah jarang banget nerima email dari Yvonne, palingan cuma seminggu tuh sekali atau 2 kali. Nah di bulan November dia sama sekali udah nggak terima kabar apa-apa lagi dari Yvonne, dan ini pastinya bikin Michelle khawatir. Sekitar 2 minggu kemudian, tepatnya di tanggal 14 Desember, Michelle mendapatkan pesan dari Brian. Nah, di pesan itu Brian bilang, Michelle, aku bisa nggak datang ke rumah kamu karena aku
mau ambil truk pickup milik aku yang aku titip di sana. Jadi sebelum Yvonne dan Brian pindah ke Panama, Brian itu menitipkan mobil truk pickup miliknya di rumah kakaknya Yvonne, yaitu Michelle. Jadi pas dia balik ke Amerika, dia mau ngambil. Nah, pas dapat kabar dari Brian itu pastinya Michelle kaget banget ya. Oh, si Brian udah di Amerika lagi, udah nggak di Panama. Terus Yvonne mana ya? Kok dia nggak ada kabar? Pastinya si Michelle langsung tanya kan sama Brian, terus adik aku mana? Kok aku belum dapat kabar dari dia ya? Udah lama nih, udah berapa minggu gitu kan. Terus Brian bilang, loh kamu belum tahu ya, aku dan Yvonne tuh sudah putus, kita udah berpisah. Michelle tanya lagi dong, loh emang ada apa sama kalian? Terus Brian bilang kalau Yvonne mengetahui tentang perselingkuhannya dia dengan wanita yang bernama Christine Workhoven itu. Dan bukan cuma itu aja, ternyata Brian dan Christine itu sudah punya anak, teman-teman. Ternyata Christine melahirkan anak mereka pada tahun 2010. Dan mirisnya ya, ternyata Yvonne itu punya satu penyakit yang bikin dia nggak bisa punya anak sampai kapanpun, nggak bakal bisa punya anak gitu. Makanya mungkin pas dia dengar Brian punya anak sama wanita lain, pastinya sakit banget kan hatinya. Itu yang dipikirin sama Michelle gitu. Wah, kalau emang bener dia tahu tentang kamu kayak gitu, kok dia nggak cerita ya sama aku? Padahal biasanya kalau adiknya ada apa-apa pasti cerita ke dia. Dia tanyalah sama Brian, terus dia sekarang kemana? Dan Brian bilang pas dia tahu tentang hal itu, dia langsung marah-marah dan dia ninggalin aku. Dia pergi kabur ke Costa Rica bersama pria lain katanya. Pria yang si Yvonne kenal saat di Panama. Pasti Michelle kaget banget. Masa sih dia pindah ke Costa Rica nggak ngomong-ngomong sama aku, nggak ada kabar sama sekali loh. Tapi Brian bilang, ah tenang aja, dia pasti baik-baik aja. Terus Michelle tanya lagi, ya udah deh kalau gitu kamu tahu nggak nomor telepon dia yang sekarang aku bisa hubungin, kata Michelle. Dan Brian bilang, enggak aku nggak tahu. Kamu tahu nggak sekarang dia ada di mana tepatnya? Dan Brian juga bilang, enggak aku nggak tahu. Michelle tanya lagi, terus si Yvonne tinggalin satu catatan atau apapun nggak sebelum dia pergi ninggalin kamu? Dan Brian bilang, enggak, dia nggak ninggalin apa-apa. Akhirnya Michelle bilang, ya udah kalau misalkan kamu memang mau ambil mobil, silakan datang aja ke rumah aku. Besoknya Brian datang, dan saat Brian datang itu dia kan mau ngambil kuncinya ya. Nah, Michelle belum bawain kuncinya. Michelle bilang, Brian tunggu ya, kamu jangan ambil mobil kamu dulu, kamu ikut dulu deh sama aku ke kantor polisi karena aku mau ngelaporin sama polisi tentang Yvonne. Aku khawatir, aku yakin ada sesuatu yang gak beres terjadi sama dia. Dan kamu harus ikut sama aku, kamu jelasin sama polisi karena kan kamu adalah orang terakhir yang melihat dia. Sebelum dia gak ada kabar apa-apa lagi kan. Tapi Brian saat itu panik dan dia bilang, jangan dulu, jangan hubungin polisi dulu, aku coba hubungin Yvonne dulu deh, suruh dia kasih kabar ke kamu gitu biar kamu gak khawatir. Habis itu Brian pulang dan gak lama setelah itu Michelle dapat email dari Yvonne. Setelah hampir 3 minggu gak ada kabar apa-apa sama sekali, tiba-tiba Yvonne email ke Michelle nih. Dan di dalam emailnya itu Yvonne ngejelasin seperti apa yang dijelaskan oleh Brian tadi, teman-teman. Dia bilang, Kak, aku gak ngabarin kamu, maaf ya, kayak gitu-gitu. Dan aku udah pindah ke Costa Rica juga sama pria lain yang aku kenal di sana segala macam. Aku akhirnya pisah sama Brian, aku udah gak ada hubungan apa-apa lagi sama dia, kayak gitu. Tapi Michelle masih tetap nggak yakin kalau itu adalah adiknya. Sampai kekhawatiran Michelle dan juga keluarganya Yvonne itu semakin besar pada saat ada hari penting, hari yang besar gitu ya buat keluarga mereka. Tapi Yvonne nggak datang, teman-teman. Nah, saat itu juga mereka langsung cari tahu lebih dalam lagi dan Michelle minta tolong sama salah satu saudaranya untuk mengecek email yang tadi dia dapat dari Yvonne gitu. Dilacak lah ya email itu berasal dari mana. Ternyata emailnya itu bukan berasal dari Costa Rica, tapi emailnya itu berasal dari California. Dan lebih tepatnya, email itu berasal dari rumahnya Brian. Mereka tahu sekarang kalau kecurigaan mereka itu benar. Ternyata yang kirim emailnya bukan Yvonne, tapi Brian. Dan yang lebih ngagetin lagi, ternyata Brian tinggal di rumah itu nggak sendiri, tapi sama istrinya. Yes, tiba-tiba dia udah punya istri, guys. Karena 2 hari setelah sampai di Amerika, dia langsung melamar pacarnya yang bernama Christine Workhoven tadi. Dan gak sampai sebulan kemudian mereka berdua menikah. Terus ibu tiri Yvonne coba telepon kedutaan Costa Rica untuk tanya tentang Yvonne gitu ya. Dan ternyata mereka bilang gak ada satupun warga negara Amerika yang bernama Yvonne Baldelli masuk ke Costa Rica. Dia juga sempat nelfon ke kedutaan Amerika
Amerika yang ada di Panama dan mereka bilang kalau Yvonne Baldelli di sistem mereka itu belum pergi meninggalkan Panama. Kan parah banget ya. Setelah tahu semua ini, keluarga Yvonne pastinya langsung datang ke kantor polisi untuk melaporkan Brian. Brian dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi dan pada saat diinterogasi itu dia menjelaskan ke polisi sama dengan yang dia jelaskan ke Michelle kalau Yvonne itu marah saat tahu dia selingkuh dengan Christine, sudah punya anak dari Christine, dan akhirnya Yvonne pergi meninggalkan dia dengan pria lain ke Costa Rica. Brian juga bahkan nggak ngaku kalau dia udah pura-pura jadi Yvonne dan kirim email ke Michelle, padahal buktinya udah ada di depan mata ya. Dan pada saat itu karena polisi belum punya bukti yang kuat kalau Brian ada hubungannya dengan menghilangnya Yvonne, walaupun ya dia pura-pura jadi Yvonne, tapi kan itu nggak membuktikan apa-apa ya teman-teman, cuma buktiin kalau dia bohong dan email itu nggak berasal dari Yvonne. Jadi ya polisi nggak bisa menangkap Brian, belum bisa menahan dia. Brian akhirnya dibebaskan begitu aja. Polisi melanjutkan investigasinya. Keluarga Yvonne juga nggak mau tinggal diam teman-teman. Ayah dan ibu tirinya Yvonne itu sampai pergi ke Panama. Mereka ke sana coba-coba cari informasi tentang Yvonne, tanya-tanya ke orang lokal di sana, di tempat Yvonne tinggal gitu ya, apakah mereka semua ada yang melihat Yvonne. Dan ternyata di sana itu orang terakhir yang melihat Yvonne adalah seorang nelayan yang melihat Yvonne sama Brian itu berantem gitu di pinggir pantai. Dan setelah itu nggak ada satupun orang lagi di sana yang melihat Yvonne. Orang tua Yvonne juga setiap hari keliling ke area-area yang ada di sana untuk mencari Yvonne, bahkan ke rawa, ke hutan. Dan pada saat dia ke salah satu hutan, di sana mereka nemuin kayak tulang-tulang gitu teman-teman. Udah deg-degan banget. Ayahnya Yvonne tuh hampir mau pingsan bahkan gitu ya. Khawatir kalau itu adalah anaknya gitu loh. Walaupun setelah diperiksa ternyata itu adalah tulang hewan. Tapi tetap aja itu adalah pengalaman yang traumatis banget buat mereka. Dan pastinya mencari Yvonne di sana tuh nggak bakalan semudah itu ya. Apalagi orang tuanya Yvonne saat itu memang sudah lumayan tua. Nah polisi setelah melakukan pemeriksaan mereka tahu kalau kartu debit milik Yvonne sempat dipakai di salah satu mesin ATM yang ada di Costa Rica. Padahal menurut kedutaan Costa Rica, Yvonne Baldelli itu nggak pernah masuk ke dalam negara mereka gitu kan. Tapi gimana dengan Brian? Yes, polisi juga ngecek itu dan ternyata Brian dari Panama dia terbang sebelum sampai di Amerika dia transit dulu tuh ke Costa Rica. Dia berkunjung ke sana dulu dan waktu saat Brian tiba di Costa Rica itu pas banget dengan waktu saat kartu debitnya milik Yvonne dipakai gitu di sana. Jadi petugas tuh yakin banget kalau Brian sengaja datang ke Costa Rica melakukan transaksi di mesin ATM di sana supaya kelihatan emang bener Yvonne ada di sana. Dan ada satu hal lagi, Brian itu pada saat pergi ke Panama ternyata bawa satu buah golok. Tapi pas balik ke Amerika goloknya tuh nggak dibawa sama dia, dikasih ke salah satu orang lokal yang ada di sana. Ceritanya kayak buat kenang-kenangan gitulah. Dan orang yang dikasih sama Brian ini mau menjual goloknya di website online, website lokal yang ada di sana guys. Kebetulan Brian tahu, dia lihat iklannya di website itu dan dia komennya kayak gini. Brian bilang nggak usah khawatir, golok itu punyaku, aku beli di Amerika, jarang banget aku pakai, aku cuma sekali aja pakai untuk memutilasi seorang stripper. Komentar yang wah gila banget ya. Setelah melihat komentarnya Brian di iklan ini, pastinya polisi langsung berpikir jangan-jangan Brian ini nggak bercanda doang. Langsung lah golok itu diambil sama polisi untuk diperiksa di laboratorium. Sayangnya setelah mereka coba periksa golok itu di lab, nggak ada apapun di golok itu. Goloknya bersih, nggak ada darah siapapun, nggak ada DNA siapapun guys. Lumayan aneh sih ya. Orang tua Yvonne juga kembali lagi ke Amerika setelah lebih dari 1 tahun mencoba untuk mencari anaknya di sana. Aduh, benar-benar perjuangan orang tua yang luar biasa banget ya teman-teman. Mereka menghabiskan banyak banget waktu pastinya dan juga uang, tenaga mereka. Sedangkan saat itu Brian sudah ditangkap sama kepolisian, bukan untuk tuduhan penculikan atau bahkan pembunuhan pada Yvonne sih, karena memang saat itu dia masih terus menyangkal dan polisi juga belum punya bukti yang cukup gitu ya. Tapi dia ditangkap karena tuduhan sudah menghalangi keadilan dan juga memberikan kesaksian palsu. Karena pas di interview itu kan dia berbohong, dia bilang dia nggak pegang laptop miliknya Yvonne, nggak pernah mukulin Yvonne, nggak pura-pura jadi Yvonne terus kirim email ke Michelle. Dan polisi bisa membuktikan kalau itu semua benar. Jadi tindakannya Brian ini dianggap sudah menghalangi keadilan, menghalangi mereka mencari kebenaran dalam investigasi. Ya seenggaknya Brian udah nggak bisa berkeliaran bebas lagi lah di jalanan. Soalnya miris banget kan ya teman-teman, di saat
Brian bisa berkeliaran bebas, tapi keluarganya Yvonne itu lagi berusaha mati-matian, lagi susah-susahan untuk mencari Yvonne, untuk menghabiskan uang, tenaga, waktu mereka. Dan sebulan setelah Brian ditangkap sama polisi, kepolisian Panama menemukan satu hal yang menjadi petunjuk besar banget dalam kasus ini. Tapi sekaligus menyedihkan banget juga sih guys. Jadi ada orang lokal Panama yang tinggal di tengah-tengah hutan gitu, dan dia lagi berusaha bikin jalur dari rumahnya untuk ke pinggir pantai. Nah, pada saat dia lagi bikin jalur itu kan dia potong-potongin tanaman yang ada di jalur itu. Terus kalau ada daun-daunan segala macam, ada barang-barang di sana kan dihindarin gitu ya sama dia. Nah, pada saat dia lagi melakukan itu, dia menemukan satu tas. Tasnya itu adalah tas militer, dan pada saat dia robek pakai golok yang dia punya gitu ya tasnya, di dalamnya itu ada tulang manusia. Pasti dia panik dan langsung menghubungi pihak berwenang. Polisi langsung datang ke sana dan ambil tulang belulang itu. Setelah diperiksa, ternyata itu milik Yvonne. Yang bikin lebih miris lagi ya teman-teman, ternyata tubuhnya Yvonne itu sudah dipotong menjadi beberapa bagian. Sadis banget ya. Udah gitu ya teman-teman, gak semua bagian tubuhnya Yvonne yang ditemuin sama polisi. Mereka udah coba cari di area sekitar tas itu ditemuin, tapi gak berhasil nemuin juga. Jadi sampai hari ini ya cuma sebagian dari tubuhnya Yvonne aja yang bisa ditemuin. Dan luar biasanya ya teman-teman, setelah jasadnya Yvonne ini ditemuin pun, Brian tetap kekeh bilang ke polisi kalau dia gak bersalah, dia gak tahu apa-apa, dia gak ada hubungannya sama sekali dengan kematian Yvonne. Ada satu hal lagi yang bikin kasus ini makin sedih gitu ya teman-teman. Jadi salah satu saksi utama dalam kasus ini bagi jaksa penuntut adalah kakaknya Yvonne yang bernama Michelle tadi. Dan sayangnya Michelle tuh nggak punya banyak waktu karena Michelle didiagnosis menderita kanker teman-teman. Dan menurut tim investigasi, pada saat mencari keadilan, mencari keberadaan adiknya, Michelle ini memang jadi fokus banget gitu ya sama pencarian adiknya, dan dia jadi nggak ngurus dirinya sendiri sampai dia nggak sadar kalau ada benjolan di area payudaranya, dan sampai kankernya itu udah parah banget baru dia sadar. Sampai kankernya itu udah menjalar bukan cuma di bagian dadanya tapi juga udah sampai ke otaknya. Dan dokter pun nggak tahu berapa lama Michelle bisa bertahan. Miris banget gak sih? Jadi jaksa penuntut meminta kepada hakim untuk diadakan satu sidang kecil duluan untuk mendengarkan kesaksian dari Michelle tentang kasus ini. Karena jaksa penuntut pun gak yakin berapa lama Michelle bisa bertahan. Mereka gak yakin Michelle bisa bertahan sampai nanti persidangan dilakukan. Michelle mengumpulkan semua tenaganya, dia berusaha sekeras mungkin untuk bisa hadir di dalam sidang itu dan membantu menegakkan keadilan untuk adiknya. Walaupun saat itu kondisinya dia tuh udah lemes banget teman-teman. Setelah sidang itu selesai, petugas anterin Michelle ke kamar hotelnya, dan sampai di sana Michelle tanya sama petugas, gimana tadi aku kasih kesaksiannya, apakah bagus, apa aku melakukannya dengan baik, apakah aku bisa kira-kira membantu investigasi ini gitu, membantu mencari keadilan untuk adikku. Dan petugas bilang, iya kamu melakukannya semua dengan baik-baik aja kok, kamu bagus melakukannya. Setelah itu Michelle izin mau tidur, mau istirahat, dan dia nggak pernah bangun lagi teman-teman. Ya ampun, merinding banget nggak sih? Di akhir-akhir hidupnya dia itu berusaha sekeras mungkin dihabiskan buat dia nih menit-menit, jam-jam terakhir di hidupnya untuk mencari keadilan buat adiknya, bukan untuk dirinya sendiri. Benar-benar hubungan kakak adik yang luar biasa banget ya. Dan gak ngebayangin sih gimana perasaan ayah mereka gitu ya, kehilangan kedua putrinya dengan cara yang tragis banget kayak gitu. Dan untungnya muncullah satu bukti yang bikin Brian udah benar-benar gak bisa mengelak lagi teman-teman. Jadi golok milik Brian yang tadi ditemuin sama polisi, diperiksa itu kan bersih ya, gak ada apa-apa. Tapi ternyata mereka baru sadar ada kayu yang melapisi gagang goloknya itu, dan ternyata kayunya itu bisa dilepas gitu. Pas kayunya dilepas, di gagang pisaunya ada darah teman-teman. Pastinya itu kan area yang gak tercapai untuk Brian bersihin mungkin ya. Jadi dalam situ ternyata masih ada noda darah. Diambil lah sama petugas, dicek, dan ternyata darah itu beneran milik Yvonne Baldelli. Setelah mendengar tentang berita penemuan bukti ini, Brian dan pengacaranya langsung minta ketemuan gitu sama jaksa penuntut. Yuk ketemu yuk, aku mau ngomong nih, kita bikin kesepakatan yuk katanya. Akhirnya ya, kemarin tuh nggak mau ngomong apa-apa sama sekali
sekali, bahkan dia mengelak terus nggak ada hubungannya, aku nggak tahu apa segala macam. Tapi pada saat itu Brian akhirnya mengakui semuanya, teman-teman. Dan itu udah tinggal 1 bulan lagi persidangan dimulai loh. Dia mengaku ke polisi kalau memang dialah orang yang membunuh Yvonne dan dia ceritain semua kronologinya ke polisi. Menurut Brian, pada hari kejadian laptop milik Yvonne itu rusak, jadi dia pinjem laptopnya Brian untuk buka email. Nah, pada saat dia pakai laptopnya Brian, terus dia lihat-lihat, tapi kok mau buka emailnya Brian nih harus pakai password. Dia curiga kan, ada apa kok pakai di passwordin gitu lah. Akhirnya si Yvonne ini minta tolong sama salah satu temannya di sana untuk ngehack dan akhirnya bisa membuka emailnya Brian. Pas dibuka, pas dia lihat, ternyata di emailnya itu Brian chat-chatan tuh sama si Christine tadi ya, teman-teman. Akhirnya Yvonne tahu kalau Brian selingkuh dengan Christine, bahkan mereka udah punya anak. Ditambah lagi Brian juga bilang sama Christine kalau dia mau pulang ke Amerika nanti, terus dia bakal menikahi Christine dan mereka bakal merawat anaknya itu bareng-bareng. Dan menurut Brian, setelah tahu tentang hal ini, Yvonne marah besar, teman-teman. Pas Brian pulang ke rumah, Yvonne langsung nyerang dia, tiba-tiba ngambil pisau yang ada di dapur dan berusaha menusuk Brian pakai pisau itu. Ini menurut ceritanya Brian ya. Dan saat itu katanya Brian berhasil melawan, dia ambil pisau dari Yvonne, dan karena saat itu dia emosi, akhirnya dia malahan menusuk Yvonne di bagian belakang badannya. Dan setelah itu apa yang dilakukan sama Brian kepada wanita yang udah mengorbankan semua-muanya yang dia punya, dijual semuanya untuk memulai hidup baru sama dia, benar-benar sadis banget guys. Jadi setelah Yvonne meninggal, Brian sadar katanya dia sudah melakukan hal yang fatal banget, dan apa yang dia lakuin, akhirnya dia tarik tubuh pacarnya itu ke kamar mandi, diambil golok milik dia dan dia mulai memotong tubuh pacarnya itu menjadi bagian kecil-kecil supaya bisa dimasukin ke dalam tas ransel dan dibawa keluar rumah tanpa diketahui orang-orang. Aduh, kacau banget ya. Dan akhirnya dia membuang ransel itu di tengah-tengah hutan. Terus untuk membuat orang-orang percaya kalau Yvonne memang pergi dengan pria lain ke Costa Rica, Brian juga membunuh anjing milik Yvonne. Tapi sayangnya jasad anjing itu nggak pernah ditemuin sampai sekarang guys. Cuma menurut polisi, Brian nggak menceritakan semuanya dengan jujur juga nih teman-teman. Karena di laptop milik Brian, pada hari kejadian, polisi menemukan kalau ada satu email yang belum jadi kekirim, dan itu adalah email Yvonne buat Christine. Jadi di situ Yvonne udah nyiapin kata-kata gitu ya, ceritain ke Christine tentang hubungan dia dengan Brian. Jadi istilahnya dia mau ngaduin lah ke Christine, Christine, si Brian itu udah selingkuh loh dari kamu sama aku gitu. Tapi dicegah sama Brian dan email itu nggak jadi kekirim. Jadi menurut polisi, pembunuhan yang dilakukan Brian kepada Yvonne itu bukan cuma sekedar dari pertengkaran yang nggak sengaja tiba-tiba dia emosi kayak gitu, tapi memang karena Brian ini nggak mau sampai rencananya dia untuk kembali ke Amerika, menikah dengan Christine, membentuk sebuah keluarga, membesarkan anak mereka bareng-bareng itu gagal. Jadi dia memutuskan untuk membunuh Yvonne. Kalian lebih percaya motif yang dibilang sama Brian karena pertengkaran yang jadinya emosi gitu, atau yang dibilang tim investigasi nih teman-teman? Karena memang sebelumnya Yvonne juga sudah pernah melakukan hal seperti ini gitu ya. Dia aduin tentang hubungan dia dengan Brian ke istrinya Brian saat itu, dan mungkin di pikirannya Yvonne dengan dia melakukan hal seperti itu bisa seperti sebelumnya, Brian berpisah dengan Christine dan bakalan cuma buat dia aja gitu loh. Tapi ya kenyataannya Brian justru menghabisi dia. Dan yang lebih parah lagi, Brian itu kayak nggak ada penyesalan sama sekali ya teman-teman. Bahkan dia membuat satu komentar yang parah banget tentang apa yang udah dia lakuin ke Yvonne di iklan website tentang goloknya tadi itu loh. Parah banget sih. Pada akhirnya Brian dinyatakan bersalah atas pembunuhan pada Yvonne Baldelli dan dia diberikan hukuman 26 tahun penjara tanpa ada kesempatan untuk bebas bersyarat. Sebenarnya kalau untuk aku pribadi masih ngarepin dia dihukum seumur hidup atau bahkan dihukum mati gitu ya, karena apa yang sudah dia lakukan sama Yvonne. Cuma ya seenggaknya keluarga Yvonne sudah bisa tidur tenang karena pelaku yang menyakiti Yvonne itu sudah tertangkap. Walaupun memang pastinya kesedihan yang mereka alami, yang mereka rasakan itu nggak bakalan bisa hilang sampai kapanpun ya. Dan luar biasanya lagi ya guys, menurut pengacaranya Brian, Christine work hard
Alvin yang sampai saat ini masih menjadi istrinya Brian gitu ya, statusnya masih istrinya Brian, dia itu tetap setia gitu loh mendukung Brian. Kok bisa gitu ya? Aku juga rada heran sih, nggak ngerti sama pemikirannya. Karena kan dia tahu nih suaminya udah selingkuh dari dia dengan wanita lain, plus suaminya itu juga sudah membunuh wanita tersebut. Bukan cuma membunuh, bahkan memutilasi wanita tersebut. Setelah tahu apa yang suaminya lakuin, dia tetap masih mendukung dan mensupport suaminya. Aku nggak paham aja kali ya, mungkin dia punya alasan sendiri, aku juga nggak tahu. Pokoknya jangan lupa komen deh apa pendapat kalian tentang kasus ini, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya juga. Makasih udah nonton videonya sampai akhir, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!